Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan muslimin muslimat, ikhwan akhwat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab dari Sholihin, itu bab baru setelah kita menyelesaikan bab yang sebelumnya tentang babu fatil ikhtilati bin nas, ya. Bab tentang keutamaan kita berbaur di tengah-tengah khalayak ramai. Dan ini yang dikendaki, ya, setelah kita mempelajari sebelum tentang uzlah, ya, tapi ternyata uzlah itu pilihan terakhir, ya, setelah kita barangkali tidak bisa atau tinggal di tempat yang tidak kondusif untuk melaksanakan syariat Islam, ya. Tapi kita hadir di tengah-tengah komunitas muslimin atau manusia secara umum, artinya tidak eksklusif, inklusif gitu, ya. Itu ini emang utamanya menghadiri acara-acara yang memang bernuansakan sosial kemasyarakatan yang diisi dengan keagamaan, ya, ini termasuk bagian pada dakwah sebenarnya, ya. Baik kalau sekalian, sekarang bab baru yaitu babut tawadhu'i waqfidil janah lil mukminin. Bab tentang tawadhu, ya. Tawadhu itu secara bahasa artinya hormat. Biasanya langsung disebut dengan antonimnya, ya, lawan katanya tasamuh. Bukan antonim, ya. Apa? Ada istilah tawadhu, tasamuh gitu, ya. Ini biasanya berurutan, beriringan, ya. Tawadhu itu hormat, ya, kepada yang lebih tua, yang lebih senior gitu, ya. Nah, kalau tasamuh itu apa? Kasih sayang pada yang lebih muda, yang junior gitu. Jadi bukan antonim, ya, hampir kayak sinonim lah, ya. Tawadhu itu secara bahasa. Adapun secara jadi terminologi akidah akhlak biasanya adalah diartikan rendah hati pada siapapun untuk menunjukkan cinta kasih kita pada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik dengan tutur kata, sikap, bahkan dengan kedermawanan, ya, dengan berbagi. Adapun waqfidil janah, jangan merendahkan sayap, ini termasuk istilah kalau secara bahasa artinya merendahkan sayap, rendahkan sayapmu gitu, ya. Tapi ini maksud ini bahasa kinayah namanya, Pak, kinayah, ya, sebagai bahasa perumpamaan, maksudnya rendah hati. Ada yang mengartikan rendah diri, ya. Ini merendahkan sayap, ini bahasa kinayah, istilah, ya, istilah untuk agar kita bersikap rendah hati. Artinya rendah hati itu berarti kita tidak sombong, bahwa kita dengan hamba-hamba yang Allah yang lain itu tidak ada kelebihan apa-apa, ya. Kita nggak merasa lebih, nah itu, ya, nggak merasa lebih. Karena sesungguhnya kita ini adalah manusia yang lengkap dengan segala kekurangannya. Kalaupun mungkin dalam satu hal ada kelebihan, pasti dalam sisi lain kita ada kekurangan. Nah, sehingga kita disuruh apa tadi? Berinteraksi dengan sama manusia, karena kita di sini supaya saling melengkapi. Nah, khususnya untuk tawadhu, tasamuh, ya, merendahkan diri ini, rendah hati ini untuk orang-orang yang beriman, ya. Khusus di sini waqfidil janahil mukminin. Waqfidil janaha, ya, bukan janahi. Waqfidil janaha lil mukminin. Baik, ayatnya tadi diantaranya Quran surat apa tadi Pak yang dibaca?
Al-Hijr ya. Kalau di kitab saya ini bukan Al-Hijr. Memang ada di Al-Hijr juga tadi bagian ujung ayat 88 dan di sini dalam surat Asy-Syu'ara ini utuh ya. Asy-Syu'ara ayat 215 ya. Saya baca di kitab saya atau yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkan sayapmu kepada orang-orang yang mengikutimu Muhammad ya, Nabi ini kitabnya minal mu'minin, di kalangan orang-orang yang beriman. Ini perintah Allah kepada Nabi ya, yang hari ini adalah perintah Allah kepada kita ya, di mana kita disuruh apa? Bersikap tadi ya, tawadu, tasamuh, rendah hati pada orang-orang yang beriman. Artinya kita tidak boleh menampilkan tampil dengan sikap yang angkuh ya, sombong. Karena konsekuensinya seperti disebut dalam Quran surat apa? Ali Imran 159 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa bima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadhlan ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Maka disebabkan rahmat Allah kepada kamu, maka kamu bersikap lemah lembut ya kepada orang beriman. Walaupun tafazon, sekiranya kamu itu kasar, kata Allah, kasar lagi apa? Keras hati, lamfaddu min haulik. Misalnya mereka bakal lari dari sekitar kamu. Jadi bersikap kasar mau dalam kata-kata, dalam sikap, ya, ngomongnya kasar, ya, keras, mencaci, memaki, menghujat, ya. Atau hati yang keras, yang nggak mau dinasehati, kaku. Nah, kata Allah, lam faddu min haulik. Mereka bakal lari di sekitar kamu. Jadi ini penting. Nah, ini khusus ya untuk pada orang beriman. Sebaiknya kita harus saling apa? Saling tawadhu, saling tasamu ya. Jadi di sini tasamunya saya tambahin, nggak ada tasamu di sini ya. Tapi biasanya udah otomatis ya. Kalau bahasa kita, kalau tawadhu itu apa? Menghormati, kalau tasam itu menyayangi gitu ya. Jadi kalau tawadhu itu kepada yang lebih tua, anak ke orang tua, tapi kalau orang tua ke anak, tasamuh namanya. Kalau tawadhu itu guru apa namanya, murid ke guru gitu ya. Tapi kalau guru ke murid ya tasamuh gitu. Nah, ini penting. Ini bagian pada ajaran Islam. Ini akhlak ya, akhlak. Nah, akhlak itu merupakan pengejauhan daripada akidah yang kuat. Karena akidah akhlak ini nggak bisa dipisahkan. Semakin baik akidah kita ya, semakin mapan kuat akidah kita, berarti semakin baik juga kita terhadap sama hamba-hamba Allah ya. Kemudian berikutnya Quran surat Al-Maidah ya 54 ya. Ini para ikhwan, kita baca bersama yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Ya shadaqallahu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mayartadda, apa artinya? Siapa yang kembali ya, biasa diartikan murtad ya. Ya, irtadda ya, itu artinya kembali. Yang dimaksud adalah
kembali minkum di antara kalian andini dari agamanya. Jadi sudah istilah yang sudah populer, orang yang kembali dari agama hak ke agama yang dulu itu disebut apa? Murtad. Saya ulang, mayartadda barang siapa yang kembali minkum di antara kalian andinihi dari agamanya, kembali kepada kekafiran, agama syirik, fasaufa maka kelak ya, atau nanti ya tillahu Allah akan mendatangkan biqaumin dengan satu kaum yuhibbuhum yang mencintai mereka ya Allah maksudnya, wa yuhibbunahu dan mereka pun mencintai Allah. Jadi antara Allah dan hamba-hamba Allah yang baru masuk Islam tadi saling cinta mencintai. Adzillatin lemah lembut alal mukminin terhadap orang beriman, aizzatin dan keras al kafirin terhadap orang kafir. Jadi ini adalah janji Allah ya. Bila ada orang-orang yang murtad di antara kita, nggak usah kita kebangetan apa? Gelo, tahu nggak gelo Pak? Kecewa, nggak usah kecewa amat ya. Gitu. Nggak usah kecewa amat. Toh nanti Allah bahkan mengganti kaum yang lebih baik. Kenapa? Karena mereka murtad. Ya, kenapa mereka murtad? Ya, bisa jadi karena memang mereka tadinya juga bisa jadi orang masuk Islam tidak serius, mungkin hanya pura-pura, atau setengah-setengah ya, gitu ya, sehingga akhirnya semakin bimbang dan seterusnya, atau juga yang jelas itu orang-orang yang berpenyakit. Kalau dia bertahan dalam Islam dan dengan kepura-puraannya pun bahaya, ya kan? Bahaya. Dia akan jadi musuh dalam selimut. Ya, dia akan jadi musuh dalam selimut. Makanya kita nggak usah terlalu kecewa. Tapi memberikan nasihat itu tetap harus ya. Bila ada saudara kita yang dalam keraguan dalam Islam, ternyata tetap murtad misalnya. Kata Allah, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum. Jadi nanti Allah akan datangkan satu kaum ya. Kaum yang Allah cinta mereka saling juga mereka mencintai Allah. Berarti ini adalah hamba-hamba Allah yang Allah ridhoi. Kalau Allah cinta, ya, apalagi Pak ya. Kalau namanya cinta pasti apapun yang dipinta akan diberikan itu. Nah sekarang tinggal kita. Nah mestinya kita hari ini pun harus merasa sebagai hamba Allah yang Allah pilih ya, sebagai Allah yang Allah pilih ya. Makanya sebagai konsekuensinya kita buktikan bahwa kita ini cinta Allah juga, kita juga cinta Allah. Bukti cinta Allah itu gimana Pak Bu? Bukti cinta Allah itu kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Itu bukti cintanya kita kepada Allah ya. Quran surat apa? Al-Imran ya, ayat ke-31 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan hai Nabi, jika kamu mencintai aku, mencintai Allah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi bukti cinta kita pada Allah maka dengan kita mengikuti atau itba pada Rasulullah SAW dalam semua hal, semua perkara, perkara yang wajib, yang fardu maupun yang sunnah ya. Bahkan perkara yang mungkin hanya hobi-hobi semata Rasulullah pun harus kita ikuti. Karena kalau tidak ikut Rasul, ikut siapa lagi? Karena tidak ada keteladanan yang terbaik dan sempurna bahkan kecuali Rasulullah SAW. Itu kita buktikan cinta kita pada Allah dengan ikut pada Rasulullah SAW. Nah, kalau sudah terbukti itu, maka yuhibbukumullah, Allah akan cinta pada
kita. Nah, kalau Allah sudah cinta pada kita, apapun ya, dalam hadis kursi disebutkan bahwa ketika kita melihat, Allah akan menjadi mata kita. Ketika kita mendengar, Allah akan jadi telinga kita. Ketika kita berbuat dengan tangan untuk berbuat sesuatu dengan tangan kita, Allah menjadi tangan kita. Ketika kita melangkah, Allah akan menjadi kaki kita. Ketika kita minta tolong, pasti ditolong. Ketika kita minta minta tolong tadi ya, pasti akan Allah tolong. Nah, di sini artinya apa? Allah selalu apa? Hadir ya, menyertai semua aktivitas kita. Ini kalau Allah sudah mencintai hambanya. Para ikhwan akhwat sekalian, nah kemudian berikutnya di ayat tadi Al-Maidah masih azilatin al-mu'minin. Bukti konkretnya juga adalah selain kita idba pada Rasulullah SAW juga apa? Azilatin al-mu'minin. Kita semakin apa? Tadi tawadhu, tasamuh, merendahkan sayap ya kepada orang-orang yang beriman. Jadi semakin santun ya kepada orang-orang beriman. Semakin santun, semakin kasih. Ya, maka tadi terjemahan arti tawadhu itu seperti itu. Ya, dia menghormati, menyayangi, kemudian dalam tutur kata dia akan sopan, sikapnya pun santun, ya, bahkan disertai dengan kedermawanan. Ini azilatin alal mu'minin. Dan sebaliknya aizatin alal kafir, keras, tegas pada orang-orang kafir. Jadi tidak sebaliknya. Ya, kalau yang ada sebaliknya berarti bukan terindikasi sebagai orang yang cinta Allah dan akan dicintai Allah, tidak ya. Pada orang beriman malah kita gontok-gontokan, saling mencurigai, nggak percaya. Tapi kalau orang kafir malah rangkul-rangkulan, percaya bahkan banget ya. Itu. Nah, kalau sama orang beriman nggak percaya, bahkan saling mencurigai. Nah, ini berarti bukan termasuk kaum yang pengganti orang murtad, bukan itu ya. Bukan. Berikutnya Quran surat Al-Hujurat ya, Al-Hujurat ayat ke-13. Atau sebelum ke Al-Hujurat 13 ada yang tanyakan, silakan. Ustaz, tadi Ustaz mengatakan antara fardu dengan wajib. Bedanya apa, Ustaz? Fardu dengan wajib. Ya. Oh, bedanya fardu dengan wajib ya. Kalau fardu itu pasti dari Allah. Ya. Dan sesuatu yang fardu tidak bisa diwakilkan, dibatalkan oleh orang lain. Tapi kalau wajib itu bisa dari Allah, juga bisa dari hamba Allah, dan bisa diwakilkan oleh orang lain. Ya. Jadi kalau fardu pasti kewajiban dari Allah, gitu ya. Tapi kalau wajib, nah, nggak bisa diwakilkan, dan bisa juga itu kewajiban datangnya bukan dari Allah. Ya, contohnya misalnya orang tua membuat peraturan anak-anaknya supaya wajib tidur jam 9. Nah, wajib ya kan. Itu peraturan orang tua kan. Itu wajib harus taati kan. Nah, jadi kewajiban itu bisa juga dari Allah, juga bisa dari hamba-hamba Allah. Tapi kalau fardu, jadi nggak boleh ngomong pokoknya fardu gitu ya. Ibu ngomong fardu untuk bapaknya, kamu tidur jam 9, nggak boleh, ngomongnya wajib gitu ya, wajib gitu. Nah, kemudian kalau syariat, kalau bentuknya fardu itu nggak bisa dibadalin ya, seperti sholat nggak boleh digantikan sama orang lain, nggak bisa nitip ya. Tapi kalau wajib masih bisa dibadalin ya. Contohnya sholat tadi ya, sholat itu kan fardu, nggak bisa dibadalin. Kalau zakat tuh wajib, kenapa? Karena masih bisa dibadalin, bahkan bisa nitip, bisa dibayarin oleh orang lain pun bisa ya, seperti itu. Apa? Saum. Nah, saum termasuk wajib. Bahkan dia bukan cuma bisa artinya bisa dibadalin sama orang lain ya, ketika orang punya utang puasa terus mati ya kan, atau mungkin juga bahkan bisa dibayar dengan fidyah ya, fidyah.
Makanya jatuhnya wajib. Gitu. Tapi itu tuh apa dari Allah tadi ya. Puasa. Itu ya. Ada lagi Pak, Ibu? Baik ya, lanjut. Nah, contoh lain tadi fardu sama wajib ya, seperti halnya faraid ya. Faraid itu disebutkan di Quran tuh fardu. Atau faraid tahu nggak Pak? Faraid. Pembagian warisan itu fardu dari Allah. Nah, adapun kalau hibah, orang tua misalnya mengasih-ngasih ke anak-anaknya sekian-sekian, itu bukan wajib ya, tapi orang tua, gitu ya. Bentuknya, artinya wajib itu bentuknya udah wasiat, gitu ya, wasiat kan, itu wajib sudah kalau wasiat. Lanjut, kita baca bersama surat Al-Hujurat ayat 13. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, shadaqallahul adzim. Di sini nggak lengkap ya, ditulis dicantumkannya oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, apa artinya? Apa? Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakari wa unsa. Jadi berhentinya nggak boleh di min dzakar, Pak. Kalau kita bacanya inna khalaqnakum min dzakar, itu mananya yang jadi berubah. Apa artinya? Sesungguhnya kami telah ciptakan kalian dari zakar. Lah iya kan? Zakar. Makanya harus ada wa unsanya. Jadi dengan kalimat wa unsa, zakar mananya jadi laki-laki. Tapi kalau zakar doang mananya apa? Ya kelamin laki-laki kan? Ya kelamin zakar doang itu artinya kelamin laki-laki. Tapi kalau zakar wa unsa berarti zakar mananya apa? Laki-laki gitu kan. Disebut. Iya. Disambung inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami telah ciptakan kalian min dzakarin dari laki-laki wa unsa dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, kami telah jadikan kalian syu'uban. Apa syu'uban? Berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, berkabilah-kabilah ya. Li ta'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling kenal mengenal. Ya, makna salingnya itu dari ta sama alifnya itu, Pak. Ta, kemudian sebelum ain, kemudian alif setelah ain, nah itu yang mengandung arti musyarakah, ya, saling ya. Li ta'arafu, saling kenal. Asal katanya arafa. Arafa itu mengenal, meninggikan, mengetahui ya. Mengenal, meninggikan, mengetahui. Itu asal kata arafa. Maka ada istilah arif ya. Arif artinya apa? Baik ya, bijaksana. Nah, kenapa bijaksana baik? Karena sudah kenal. Kalau nggak kenal nggak akan baik kan. Orang bilang apa? Tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau udah saling mencintai, nah nanti akan sampai ke tingkat a'raf, ketinggian derajat. Inna akramakum, sungguhnya yang paling mulia, ya palingnya di akroma itu. Akroma itu isim tafdil artinya. Isim kata benda yang mengandung arti lebih. Akroma ya.
Yang paling mulia di antara kalian indallah disela atqakum, yang paling takwa. Ini seruannya pada manusia secara umum. Wah, Allah ciptakan ya, kami ciptakan ya, karena memang Allah tidak sendiri, melibatkan makhluk, makanya pakainya kami, atau sebagai takzim ya, bukan berarti Allahnya banyak, bukan. Tapi waktu ciptakan Adam ya pakainya khalaqtu, karena memang Allah sendiri yang menciptakan Adam. Nah, kalau ini memang melibatkan makhluk, ada unsur orang tua, bapak ibu, malaikat yang meniup ruh ya kan. Nah, khalaqnakum min dzakari wa unsa, jenis laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Itu. Yang dari laki-laki dan perempuan itu, kalau seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 1, supaya kita apa? Jadi apa, Pak? Jadi berkembang biak. Oh iya kan? Berkembang biak itu maksudnya jadi beranak pinak. Laki perempuan nikah gitu maksudnya loh, nikah. Jadi bukan malah ya, hari ini fenomenanya ada kelompok tertentu yang pengen apa? Nikahnya bukan laki dengan perempuan, tapi laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ya jadi nggak berkembang biak nantinya kalau laki dengan laki. Nah, ya kan? Perempuan dengan perempuan. Jadi nggak berkembang. Loh iya kan? Jadi supaya berkembang biak itu laki dengan perempuan. Nikah ya, nikah. Itu. Wajalnakum syu'uban, dari ya satu laki-laki satu perempuan, manusia pertama Adam, kemudian Hawa, terus beranak pinak, kemudian menjadi syu'uban, berbangsa-bangsa ya, seperti kita kenal sekarang ada bangsa apa Pak? Bangsa Melayu, bangsa Arab, bangsa Eropa dan seterusnya, itu berbangsa-bangsa. Jadi ini karena apa tadi? Hasil daripada apa? Pernikahan loh, iya kan, pernikahan tadi gitu. Jadi kalau makanya Nabi sampai wanti-wanti, an-nikahu sunati, man rogibaan sunati falaisa minni. Nikah itu sunahku, barang siapa yang benci terhadap sunahku maka bukan dari golonganku. Itu. Jadi nikah itu sunnah Nabi, makanya harus nikah. Kalau orang nggak mau nikah maka bukan golongan Nabi. Itu nggak mau nikah ya Pak, beda dengan memang orang kan ada ya yang sampai tuanya pun nggak punya istri, sampai tuanya pun nggak punya suami, kan ada. Nah itu kalau faktornya belum ada jodoh lain lagi ceritanya ya, belum ada jodoh ya, bukan nggak mau. Nah, tapi tadi belum ada jodoh itu karena apa? Jangan-jangan dia terlalu apa? Terlalu tinggi standar idealnya. Terlalu tinggi standar idealnya. Suami harus yang apa gitu ya? Mapan semuanya gitu ya. Apa istilahnya tuh Pak? Berapa hartanya? Dia harus orang kaya. Apalagi? Tajir melintir. Oh, tajir melintir tadi ya. Tajir melintir. Nah, kalau standarnya, kalau karena standar yang terlalu tinggi, nah ini bukan berarti belum ada jodoh itu mah. Mungkin sudah ada yang banyak mau, cuman karena belum memenuhi kriteria standar ideal tadi, akhirnya jadi nggak kawin-kawin gitu ya. Atau yang laki-laki sama, harus yang apa? Oh, apa misalnya? Bang Ade dulu apa Bang Ade? Gitu ya. Harus yang cantik tadi ya, harus cantik. Apalagi Pak? Solehah. Apalagi? Kaya. Pada ketakutan ngomong sih. Kan kata Nabi wanita dinikah karena 4 hal kan? Karena hartanya, cantiknya, keturunannya, agamanya gitu kan. Cari 4-4-nya. Ya susah Bang Ade cari 4-4-nya. Cari 4-4-nya susah Pak Haji. Kalau ada mah Pak Haji gue mau lagi gitu kan. Tapi saat itu 4 itu hanya sekedar ini ya. Golibnya, keumumannya itu seperti itu. Nggak harus 4. Ya nggak harus 4. Kalau 4-4-nya harus ada semua ya tadi. Bang Haji Kadir juga mau lagi gitu kan kalau ada 4-4-nya gitu. Sempurna.
Kalau ada empat-empatnya ya kayak Khadijah gitu ya, Nabi nggak nikah-nikah lagi kan, udah sempurna empat. Khadijah kan kaya, cantik, keturunannya, agamanya sudah, ya kan? Khadijah ya Pak. Itu karena udah sempurna kan, empatnya Khadijah. Nah seperti itu. Nah artinya tidak termasuk yang apa namanya nggak mau nikah ya kalau memang bukan karena standar-standar ideal tadi yang berlebihan, atau ya boleh kita punya standar, tapi kalau misalnya sudah kepala 3 gitu ya turunin standarnya, turunin gitu, jangan masih anteng aja di standar yang tinggi, turunin lah gitu kan, turunin. Kalau standar yang turun kan nyangkut. Iya. Coba motor standar yang turun Iya. nyangkut. Ada. Wajar lah ya. Iya, iya memang Wajar. iya wajar. Jangan terlalu Iya. high class. Ya Rasulullah aja kan nikah dengan bekas budak, ya kan? Siapa? Maria Kiptiah gitu. Dengan janda-janda tua, Saudah kan tua banget ya kan? Tua banget ya seperti itu. Tapi kalau yang benar-benar nggak mau nikah, seperti trennya perempuan-perempuan di Jepang sekarang ya kan, itu kan nggak pada mau nikah, mereka nggak mau direpotin dengan punya anak, gitu ya. Nah itu yang akhirnya jadi apa? Subur apa? Ya subur pelacuran di sana jadinya kan. Oh iya, pelacuran seperti itu. Nah ini bukan umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi ya dari mulai tadi ya pernikahan tadilah, kemudian akhirnya menjadi tumbuh kembang, bersuku, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah. Nah, ketika sudah menjadi suku-suku atau bangsa-bangsa yang besar tadi, bukan disuruh atau bukan kemudian dijadikan sebagai saran untuk sombong tadi. Jadilah di sini ya kait dengan masalah judul tawadhu tadi. Jadi mestinya hidupkan apa ta'aruf li ta'arufu antara satu suku dengan suku yang lain, nah, suku Jawa dengan Sunda, Padang dengan Jawa, Padang dengan Lampung gitu, ta'aruf, harus ta'aruf. Jadi nggak boleh eksklusif ya, pokoknya Jawa aja, Sunda aja gitu ya, Arab aja, nggak seperti itu. Harus saling ta'aruf. Dan ini yang dikehendaki oleh Islam. Dan ternyata lewat ta'aruf ini ya, dan kemudian Islam juga jadi berkembang. Makanya apalagi Islam memang agama, kata Allah disebutkan Quran, wa ma arsalnaka ila kafatalin linnas, dan telah kami utus kamu untuk seluruh manusia. Jadi bukan untuk Arab saja. Beda dengan dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya, Nabi Isa yang istrinya nabi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad itu juga khusus untuk Bani Israel kan. Ya, Quran surah As-Saff ayat 6 itu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran birusuli ya'tim min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sungguh aku diutus untuk Bani Israel. Jadi itu untuk Bani Israel saja, bukan untuk yang lain-lain, bukan untuk apa? Bangsa dan suku yang lain, bukan untuk Arab, bukan untuk Melayu ya, bukan, tapi untuk Bani Israel, berarti keturunan dari Yakub. Yakub kan? Yakub Bani Israel. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, yang membenarkan kitab Taurat. Jadi Injil itu membenarkan Taurat. Di Injil dan Taurat tidak ada perbedaan. Dan wa mubasysyiran, sebagai pemberi kabar gembira. Apa Pak kabar gembiranya? Akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Itu luar biasa ya. Nabi Isa itu, Nabi Muhammad belum hadir, belum lahir, sudah bergembira, bahkan ngasih tahu kepada umatnya supaya bergembira juga bahwa nanti akan datang nabi yang namanya Ahmad. Itulah istimewanya Rasulullah SAW. Belum lahirnya saja sudah apa Pak disenengin gitu ya, apalagi setelah lahir. Nah ini hari ini diperingati
hari lahirnya Rasulullah SAW. 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Hari ini kan? Oh, kemarin ini, malam ya, udah beda ya. Oh, bukan hari Kamis. Ini liburnya hari Kamis liburnya. Oh, beda. Oh, beda ya. Kemarin Ustaz. Oh, kemarin. Kemarin. Tanggalnya kemarin. Oh, kalender kita kemarin. Gitu. Nah, sebenarnya sih bukan masalah tanggal hari kelahirannya sebenarnya ya. Kalau tanggal kelahirannya itu disebut dengan milad itu Pak. Milad itu berarti hari ke tanggal kelahirannya. Kalau maulid itu berarti terkait dengan masalah apa? Ya waktu dan tanggal dan tempat kelahiran. Tapi yang penting sebenarnya ada maulud itu. Maulud itu ada substansinya. Ya, kita mengenang, kita perlu tahu kapan Nabi Muhammad lahir dan kapan Nabi Muhammad itu untuk apa. Nah, ini pentingnya. Itu maulud artinya. Di substansinya. Ya tadi kembali ke surat apa? Ali Imran ayat berapa tadi Pak? 31 tadi ya. Fattabi'uni hubibkumullah dan seterusnya itu. Jadi bukan kebiarnya ya peringatan itu bukan itu sebenarnya itu ya. Tapi mauludnya itu secara substansinya berarti ya. Itu penting kita harus tahu. Itulah yang membangkitkan semangat para pejuang pada zaman siapa? Salahuddin Al-Ayyubi itu. Gitu. Nah, kemudian tadi ya, li ta'arufu untuk saling kenal. Jadi Islam itu tidak eksklusif, inklusif, menyendiri ya. Tidak, tapi harus berada di tengah-tengah masyarakat. Makanya para sahabat bahkan ada yang bercita-cita Bapak ingin mati di tengah-tengah orang kafir, ya kan? Para sahabat itu pengen mati di tengah-tengah orang kafir. Berarti apa maksudnya? Ya siar, dakwah berarti kan dakwah. Atau mati sedang berperang dengan orang kafir. Nah, seperti itu kan. Seperti itu. Sahabat tuh pengen mati tengah-tengah. Bahkan para sahabat yang muhajir minta doain sama Rasul supaya tidak mati di tanah yang telah ditinggalkan. Tidak ingin mati di Mekah. Tuh, kalau kita kan pengen mati di Mekah. Loh ya kan? Tanah suci, ya kan? Tempat yang terbaik di dunia lah gitu ya. Tapi para sahabat nggak mau. Makanya begitu siapa? Saat Nabi Waqqas sakit keras waktu Haji Wada, ya kan dikunjungi, dibesuk sama Nabi. Ya Rasulullah, engkau kan tahu bahwa saya ini orang kaya, ya, jumalin banyak harta. Saya punya anak perempuan cuma satu. Bagaimana kalau saya wasiat 2/3 harta saya? Jangan. Satro separoh jangan juga. Bagaimana kalau sulus 1/3 itu juga udah kabir au kasir, banyak itu udah gede. Nah, kemudian Nabi doain, ternyata doanya Allah kabulkan. Dan termasuk salah doanya supaya Nabi minta jangan sampai mati di tanah Mekah itu. Jadi nggak mau banget mati di sini di Mekah. Kan lagi haji pasti di Mekah kan Pak? Loh iya kan? Haji pasti di Mekah. Nggak pengen mati di Mekah. Kalau sakit keras, kalau menurut dia kayaknya bakalan mati ini gitu kan. Karena sakit keras. Tapi malah doa Nabi Allah kabulkan dan sembuh, anaknya bukan jadi nambah, tadinya cuma 1 sekarang jadi berapa? Kalau nggak salah 19 ya, 19 anaknya. Kemudian hartanya melimpah dan bermanfaat buat orang-orang. Itu dan tidak mati di Mekah. Cuma 1 orang yang mati di Mekah. Namanya siapa saya lupa. Itu kan itu 70-an orang kan, cuma 1 yang mati di Mekah. Nah itu. Jadi pengennya mati itu di tanah hijrah pengennya. Tanah hijrah itu ada di Madinah, gitu ya, Madinah. Gitu. Nah para sahabat yang lain pengen mati di tengah-tengah orang kafir. Jadi inilah ta'aruf ya. Makanya Islam sampai ke kita Nusantara ya. Itu adalah berkat para sahabat, para tabi'in yang dakwah ke sini gitu ya. Gitu. Kalau mereka tidak dakwah ke Indonesia ya, ngapain ke Nusantara? Soalnya pada nyembah apa? Dewa ya kan, nyembah gitu. Nah, kalau udah antipati duluan ya pasti nggak berangkat ya Pak. Nah, iya kan? Iya kan dulu kan nyembah dewa kan? Hindu Buddha nyembah apa emang? Ya kan? Itu. Ya akhirnya dengan dakwah itulah akhirnya orang tua kita menjadi
Muslim itu. Apakah Islam sampai ke negara Yunani? Ya akhirnya nyampe juga, ya nyampe dakwah karena memang sesuai dengan apa risalah kenabian tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, berarti memang nyampe ke seluruh pelosok dunia gitu, nyampe. Cuman kan nggak semua mereka nerima gitu kan, menerima seperti itu. Memang isyarat dari Nabi itu mau ke timur ya, timur dekat, timur jauh gitu kan. Nah, termasuk kita ini timur jauh ya. Karena Nabi menunjukkan nanti akan ada Sawadul A'dham, titik hitam datang dari timur. Nah, timur itu ya sekarang ini kita nih termasuk ya, timur, dari timur Arab. Itu. Jadi Islam ini sampai ke pelosok dunia gitu, nyampe ya, luar biasa kan. Masuk ke tengah-tengah. Kayak Imam Bukhari itu berarti di mana itu kan? Tengah-tengah orang ateis kan, Imam Bukhari kan? Soviet kan? Soviet kan? Gitu ya. Soviet. Nah, termasuk Cina, komunis ya masuk juga kan? Islam masuk. Jadi tujuannya adalah lita'aruf, untuk saling kenal mengenal. Nah, dengan kenal mengenal itulah kemudian bisa tumbuh kasih sayang, ya, saling tawadu, saling tasamu, ya, bukan untuk menyombongkan diri, bukan sombong dengan bangsanya, sombong dengan apa? Sukunya, atau sombong dengan statusnya apapun ya. Status, kesukuan, kebangsaan dan sebagainya itu bukan merupakan atribut yang disombongkan. Itu hanya sebagai apa? Ya keniscayaan bahwa kita memang orang Melayu, kita ini orang Arab, kita ini orang, nah itu keniscayaan, bukan sebagai kesombongan. Nah, pada akhirnya inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling takwa ya, yang paling mulia di sisi Allah ya. Di antara kamu adalah yang paling takwa. Jadi bukan dari status sosialnya tadi. Makanya tetap nggak benar kalau ada orang hari ini masih fanatik kesukuannya, masih berlebihan, fanatik ya kesukuannya. Ini nggak benar ya kan, nggak benar. Itu harus justru yang kayak gitu harus harus dinetralkan. Ya. Jadi sulit kita menumbuhkan ukhuwah Islamiyah kalau kita masih tersekat dengan fanatik-fanatik. Loh iya, asobiah itu. Mau fanatik kesukuan, asobiah, fanatik golongan, kelompok-kelompok partai atau ormas atau bangsa. Sulit kita wujudkan ukhuwah. Justru ukhuwah itu akan timbul kalau kita bisa menanggalkan semua bentuk fanatik tadi, termasuk kesukuan, kebangsaan, atribut kepartean, ya, semua atribut warna baju dan sebagainya. Kenapa sudah jamnya? Ah, udah. Berapa menit lagi? Hah? Udah. Lanjut. Bang Adi udah ngeliat jam. Kalau saya tahu diri aja kalau ngeliat jam. Lanjut ya. Atau yang ditanyakan Bu, Pak, silakan. Nah, ini ayat berikutnya lebih jelas lagi juga ya, memperjelas lagi. An-Najm ayat 32. Kita baca bersama, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Fala tuzakku, jangan kalian merasa dirimu suci ya. Tuzakku anfusakum, merasa diri suci. Huwa dia Allah itu a'lamu, lebih mengetahui bimanittaqo, dengan siapa yang dia itu yang bertakwa. Jadi merasa, apalagi mengatakan ya Pak, mengatakan saya lebih suci daripada kamu, saya lebih takwa daripada kamu. Yang kayak gitu nggak perlu diungkapin. Justru kalau dia mengatakan itu malah kotor sebenarnya kan Pak. Loh ya kan? Oh iya, merasa dirinya lebih takwa daripada yang lain. Jadi takwa itu adalah kata Nabi at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Nabi menunjuk ke dari 3 kali. Wa syiru ila suri salasa marot. Nabi menunjuk ke dari 3 kali. Jadi bukan di mulut, bukan. Juga bukan di penampilan lahiriah dengan baju jubahnya, sorbannya, kemudian udeng-udengnya yang selebar tampah, ya enggak juga. Atau bukan dari apa kecakapannya bicara.
karena pinter ceramah, enggak juga. Bukan yang pinter ceramah itu beritahu kepada yang dengerin, Pak. Lo ya kan? Bukan khotib yang usikum bitaqwallah, berarti bertakwa pada yang diwasiati, ya Pak. Soalnya kan kalau usikum tuh kayaknya kamu harus bertakwa pada Allah, kayaknya dirinya sudah gitu ya. Makanya kalau saya usi iya wa iyakum, aku dulu saya wasiat pada diri saya, baru wa iyakum. Orang biasanya kan usikum wa iya gitu ya. Oh saya dulu lah ya, lo ya kan. Usi iya wa iyakum bitaqwallah. Jadi saya dulu saya wasiati. Gitu. Lo ya kan? Daripada langsung, biasanya orang kan langsung usikum gitu ya, baru dirinya gitu ya. Itu ya lebih tawadu, kalau kata saya lebih tawadu tadi kan, lebih tawadu. Usi iya baru wa iyakum. Itu apalagi di situ yang hari ada ustadz gitu, kayaknya gimana? Memang kita yang khotib ini lebih takwa gitu ya, enggak juga, ya enggak kan? Makanya gitu. Tapi karena ini sunnah aja kita mengucap gitu kan. Kalau nggak begitu kayaknya ya gitu. Sebenarnya malu juga ngomongnya, malu. Sini ada Ustadz Rahmat, sini ada yang Pak Haji Karjan, usikum gitu kayaknya. Pede banget gitu ya. Pede banget. Gitu. Itu. Ya makanya kalau saya tawadunya ya itu usi iya wa iyakum gitu. Tawadunya seperti itu. Ada cerita Gus Ba itu kan ada muridnya gitu, khotbah, nggak taunya Mbah Maimun di situ datang ya Mbah Maimun itu bertamu tanpa diundang ke pesantrennya, santrinya lah gitu ya. Itu langsung itu khotib ini langsung sakit, saking dianya itu merasa gimana gitu ya, sakit gitu. Oh ya, karena ada Mbah Maimun, gitu. Langsung sakit gitu. Kamu masa nggak pantas banget gitu kan, nggak pantas banget gitu. Kalau sampai usikum bitaqwallah, Maimun masa ditakwa, muter, emang nggak enak kayak. Saya ngisi taklim, ngisi dulu di Cilengsi gitu Pak, di subuh langsung ditunjuk sama almarhum saya Sabudin suruh kuliah subuh, itu langsung panas dingin Pak. Panas dingin gitu ya, panas dingin. Oh iya, ada Ustadz Arif, ada Ustadz Sirot gitu kan. Waktu itu nggak ada imam. Nah, kemarin tuh ngisi walimahan imam biasa. Wah, imamnya malah suruh baca doa, itu juga rasanya tuh udah nggak enak banget, nggak enak banget tuh Pak, nggak enak banget itu. Jangan lagi-lagi gitu kan. Yang punya acara maksa-maksa sih, ada imam saya suruh ngisi gitu kan, maksa-maksa di Majirun, maksa-maksa tuh nggak enak. Nah itu ya, jadi ya tawadunya itu bukan salah gitu kan, nggak enak kita nasehatin orang itu, nggak enak gitu. Kalau itu nggak enak. Berbicara tapi nggak enak aja. Nggak enak gitu kan. Ya ewo pakai wo gitu kan, ewo pakai wo gitu kan. Nggak enak gitu. Nggak enak. Jangan Kita nggak bisa, wah cuek aja, nggak boleh gitu juga, salah kalau cuek aja kan, nggak boleh. Ya. Itu bukan imam kasih tugas, yang punya acara. Ya iya tugas imam, nggak apa-apa. Yang enak mah di Tomang gelar khotib, cuma saya imam datang biasa. Oh ini nggak enak itu. Naik dia naik. Waktu itu belum jadi imam sih ya, enak aja itu. Enak ya. Enak itu. Hah? Bisa langsung meriah. Bisa langsung meriah. Bener tuh, nggak enak gitu. Jadi kita nggak boleh kan, cuek aja nggak bisa gitu. Ya, emang nggak boleh juga kan, tetap harus tawadu kan. beretika juga gitu ya. Etika juga. Karena ada yang lebih kita ini. Iya. Ikram gitu kepada beliau. Bener tuh, pernah di Cilengsi gitu. Sampai tadinya tuh mau berangkat ke masjid itu saya dalam keadaan
mules, pengen buang air, langsung hilang tuh semuanya. Gara-gara itu Langsung hilang. langsung hilang. Dingin, cilangnya dingin, langsung panas. Langsung panas. Langsung keringetan tuh kan. Langsung keringetan. Gitu kan. Bukan keringetan. Waktu itu saya masih anak-anak, masih tarbiyah. Masih tarbiyah. Ya. Lanjut. Jadi tadi ya, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jadi jangan sampai merasakan atau mengatakan aku lebih suci, atau jangan kamu mengatakan dirimu suci, nggak boleh. Dia, Allah itu lebih mengetahui terhadap siapa yang bertakwa. Jadi takwa bukan sebuah pengakuan, ya, bukan pengakuan, tapi itu adanya di hati. Allah tahu siapa yang takwa itu. Nah, kita tinggal berusaha mengkondisikan diri. Nah, mengkondisikan diri apa? Dengan cara mengerjakan apa-apa yang diperintah, meninggalkan apa-apa yang dilarang, itu aja. Ya kan? Di Quran kan banyak ciri-ciri yang bertakwa, banyak di Quran itu. Di Al-Baqarah ada, di yang lain banyak yang ada. Nah, itu kita berusaha untuk mengkondisikan diri. Nanti pada gilirannya, nah, kemuliaan akan dapat, tapi nanti di sisi Allah. Ya, inna akramakum inna atqakum itu di sisi Allah ya, bukan di sisi manusia. Kalau manusia mungkin meremehkan. Seperti halnya kasus siapa Pak? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu benar-benar dicibir orang, ya kan? Dicibir gara-gara dia punya penyakit apa? Sopak, belang, penyakit kulit ya. Penyakit kulit itu memang buat orang minder juga. Udah orangnya minder dikucilkan, ya kan? Dia tambah minder kan? Itu seperti itu. Tapi biasanya memang seperti itu. Begitu dikucilkan banyak orang, otomatis jadi minder. Tapi ternyata apa? Dia tidak disukai orang di bumi, disukai oleh penduduk langit, para malaikat. Ya, karena apa? Takwanya. Ya, takwanya itu. Indikasinya apa? Baktinya sama ibunya yang sangat luar biasa. Baktinya sama ibunya. Ya, kalau kisahnya Allah ya Pak. Ibunya pengen haji, pengen haji dari Yaman, Pak, kan tinggal Yaman ke Mekah, kan ke Mekah. Nah itu kalau anak-anak itu biasanya kalau naik bus itu, pernah saya tanya, yang satu bus sama saya itu, dia berangkat, itu kan satu malam itu 12 jam kayaknya, 12 jam. Sekitar itu tuh jalan lurus aja Bang Ade ya. Ada tol semua itu ya udah kan ukuran. Satu malam. Nah, itu karena nggak punya biaya, akhirnya dengan cara apa? Beli. Gendong, kalau gendong langsung gendong pasti nggak kuat. Tapi semangatnya buktikan dengan dia beli sapi kecil, ya. Sapi kecil namanya apa? Pedet kecil. Itu pagi sore digendong, dibawa ke gunung. Nah, pagi dibawa ke gunung, nanti sore turun gunung, gendong, dipanggul di sopi. Apa? Sampai kira-kira hampir setahun. Ya, hampir sama ibunya. Ya lebih berat daripada ibunya lah. Ya, sapi setahun pasti gede kan Pak? Lah iya kan, gede. Nah itu. Nah, jadi ukuran untuk gendong ibunya dari Yaman ke Mekah itu berarti sudah terlatih selama setahun, pagi sore kan. Jadi di Angon, di Gembala, di gunung pagi bawa, nanti sore udah selesai bawa ke rumahnya, turun gendong. Jadi beban sapi berat itu nggak terasa karena bertambahnya setiap hari. Kan sehari nggak sekilo kan Pak? Nggak sekilo kan? Iya, nggak terasa kan? Nggak terasa. Akhirnya udah terbentuk badannya segala macam dianya kan? Nah itulah Uwais Al-Qarni. Luar biasa, sampai Nabi pesen, ya udah kita bahas hadisnya ya Pak. Pesen nanti pesan ke Umar ya, kalau kamu ketemu orang namanya Uwais dari suku Al-Qarn, jangan kamu lupa minta apa? Doanya supaya minta diampuni, minta istighfar ya. Ada tandanya di tangannya. Nah itu cirinya dia ada tanda bekas sopak 1 logam. Nabi ya, ini ilmu kenabian sih ya. Waktu usia berapa sih? Wallahu a'lam bishawab tuh. Pasti ya masih anak-anak lah dia kan. Ya anak-anak tadinya. Waktu nah ini kan artinya masih pemuda lah ya, pemuda gitu, maksudnya pemuda. Asal kornya.
Tanyakan Pak, cukup ya? Nah, yang akan datang kita akan lanjutkan insya Allah masih ayat-ayatnya ini terkait dengan ini nanti Al-A'raf ya, ini penting banget kita tahu. Baik para ikhwan semua, akhwat, mudah-mudahan bermanfaat yang kita kaji. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.